Baik anak-anak, sekarang kita belajar. Sudah Pak Guru sampaikan, pokok bahasan yang pertama kita belajar adalah tentang konsep ilmu ekonomi. Bersama Bapak Guru kalian, Bapak Musa Palulun. Kita belajar. Oke, kita lanjut. Apa itu tentang ilmu ekonomi? Ekonomi telah dipelajari manusia sejak tahun 350 sebelum Masehi oleh Aristoteles dengan telahnya yang masih bersifat mendasar dan filosofis. Kemudian muncul tokoh baru yang bernama Adam Smith. Ingat, Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi di zaman modern. Oke, kita lanjut. Ilmu pengetahuan ekonomi lahir pada abad ke-18, yaitu pada saat Adam Smith menuangkan dalam bukunya yang berjudul Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation pada tahun 1776, membahas ekonomi secara sistematis dan bersifat menyeluruh yang dituangkan di dalam teori-teori ekonomi. Ingat, Bapak Adam Smith adalah Bapak ekonomi modern. Dia berasal dari negeri Inggris. Kita next. Kita lanjut. Pengertian atau istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan atau kaidah. Kesimpulannya, ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia atau rumah tangga untuk mencapai kemakmuran dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita next. Kita lanjut. Pengertian menurut para ahli ekonomi dari Bapak Profesor Paul Samuelson. Ia mengatakan ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang atau masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya sekarang dan masa yang akan datang. Kita lihat, perhatikan, ada dua pendapat juga dari Adam Smith dan Alfred Marshall. Adam Smith mengatakan ilmu ekonomi secara matematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencari tujuan. Dan di sisi lain, Alfred Marshall mengatakan ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Kita next, to be continued. Oke, let's go. Gitu. Baik, kita lanjut anak-anak. Ruang lingkup ekonomi. Ya, kalian tahu ruang lingkup? Ya, pernah belajar tentang ruang lingkup biologi? Nah, sekarang kita belajar tentang ruang lingkup ekonomi. Ada dua ekonomi dalam garis besarnya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Di sini Pak Guru bisa ambil contoh, misalnya ekonomi mikro contohnya adalah ekonomi real. Ya, ekonomi real. Misalnya kita sebagai jasa tukang ojek, Grab,
itu kita tahu, ya. Kita tahu bahwa nilai yang kita dapat langsung diketahui. Itulah contoh ekonomi mikro yang paling nyata yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut pada ekonomi makro, ya. Ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, agregat, dalam hal ini nasional. Pak Guru ambil contoh ekonomi makro, misalnya pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan. Itu semua adalah contoh ekonomi makro. Bisa dimengerti? Baik, kalian semakin pandai bersama Pak Guru kalian. To be continued. Let's go. Oke, kita lihat lembaran baru. Jenis-jenis ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Kalian tentunya pernah di dalam pelajaran bahasa Indonesia tahu itu apa deskriptif. Deskriptif itu kita menguraikan. Deskriptif ekonomi adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya, yang secara real kita amati dengan mata telanjang kita di dalam lingkungan terdekat rumah kita. Kita lanjut pada yang kedua, teori ekonomi atau economic theory adalah teori memberikan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan antar variabel ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan mengalami perubahan. Ya, di sini Pak Guru tekankan bahwa teori ekonomi ini dia bergandeng dengan variabel-variabel ekonomi yang terjadi dan juga digambarkan, diambil suatu kesimpulan mengenai ramalan atau spekulasi pada suatu kejadian ekonomi. Pak Guru ambil contoh. Sekarang terjadi pandemi COVID-19, ya, di mana ekonomi mengalami kebuntuan, sehingga para pakar ekonomi menganalisis bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah, suatu negara bisa mengalami defisit atau minus pertumbuhan, minus growth ekonomi. Kalian paham? Kita lanjut. Yang ketiga, ekonomi terapan atau applied economy. Disebut juga ekonomi kebijakan. Dengan mengambil konsep dari teori ekonomi, dicoba untuk diterapkan dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Berarti ekonomi ini mencoba, ya, mengambil bahan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif, lalu menggabungkannya dengan teori ekonomi dan diterapkan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Pak Guru ambil contoh, misalnya pemerintah merencanakan kawasan ekonomi pembangunan suatu daerah. Ini perlu dikaji, ya, perlu dikaji, disurvei dalam waktu yang cukup lama. Kalian pernah dengar kawasan ekonomi pembangunan terpadu? Ya, itu sudah. Segala aspek dinilai. Ada aspek sosialnya, ya, aspek ekonominya, dan aspek-aspek lainnya. Apakah dengan kegiatan ekonomi ini bisa mengembangkan masyarakat secara luas? Jadi dengan adanya ekonomi terapan menunjukkan bahwa semua yang dipelajari dapat dilakukan apabila menguntungkan bagi masyarakat atau pelaku ekonomi. Materi kita Pak Guru pikir sampai di sini, dan Pak Guru tutup. Ingat, kalian sebelum menutup, kalian belajar kembali dari awal hingga kalian lebih mantap lagi. Terima kasih, bye.